Lalu kenapa Pak kok tiba-tiba beralih ke ternak kambing ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Wayah Angon. Kali ini saya sedang berkunjung di sebuah kandang kambing tradisional. Nah, kita nanti mau tanya-tanya sistem peternakan beliau ini, atau nanti kita bisa dapat sebuah pembelajaran yang ada manfaatnya buat kita semua. Selamat siang Pak. Selamat pagi menjelang siang Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini mau minta izin Pak, mau nanya-nanya seputar peternakan kambing milik Bapak ini. Ya. Tapi sebelum lebih lanjut, mohon perkenalkan diri dulu Pak. Ya, saya Bapak Mulyono. Ya Pak Sri Mulyono. Bawono, Dusun 6, Kecamatan Bandar Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Lampung Timur. Pak Mulyono. Ya. Pak Mulyono sudah berapa lama ternak kambing ini Pak? Belum lama tadinya sapi. Oh, tadinya sapi. Ya. Oh, sekarang beralih ternak kambing. Kambing. Ini kambing jenis apa Pak yang ada di kandang Bapak ini? Waduh, ini kalau jenisnya jenis Rambon lah. Rambon ya, Jawa Randu ya? Jawa Randu. Oke, Jawa Randu. Ada berapa ekor ini Pak? Kurang lebih berapa ya? 30-an lah Mas. 30-an, 30 ekor. Iya. Ini rata-rata betina di sini. Campur ini ini laki-laki anak-anakan. Oh, yang ini laki-laki anak-anak. Iya. Bapak sistemnya ini apa ini ternak kambingnya nih? Breeding lah. Oh, breeding. Ini tadi berapa? 20 ekor? 20 ekor. 20 Oh, ekor. babonnya enggak, cuma 12 ekor tadi. Oh, babonnya 12 ekor. Awalnya 12 ekor. 12 ekor. Sekarang Sekarang udah menjadi 30-an. Oh. Tapi belum lama baru 4 bulan ini. oh 12 ekor, Iya. sekarang sudah menjadi 30 ekor. Iya. Dalam waktu Sekitar 7 bulan lah. 7 bulan. Waktu itu belinya soalnya udah bunting-bunting. Oh, itu. sudah bunting. Ya, jadi anak-anaknya. Nah, ini peranaan-peranaan. Wah, bagus-bagus. Ini jantan apa betina ini, Pak? Betina ini. Betina ini ya. Iya, Wah, ini- tapi mantap ini, besar, halus. Ya, tapi ya kambing Rambon lah. 7 bulan dari 12 ekor menjadi 30 ekor karena waktu beli indukannya sudah hamil, Pak ya? Hamil. Dulu beli berapa rata-rata kalau babon hamil 7 bulan yang lalu, Pak? 2.300.000, 2.200.000, ada yang 2 juta, ada yang 17, enggak sama kamu Rambon. Selama 7 bulan ini udah pernah jual berapa ekor? Udah banyak keluar masuk masalahnya. Oh, keluar masuk. Iya, Yang dijual peranakan apa sistem jual beli dari petani terus dijual lagi gitu? Kalau peranakannya ini masih ditahan ini peranakan. Oh, kalau peranakannya belum pernah Belum, itu dijual ya? Oh, itu yang jual beli dari petani. Oh, pernah jual beli juga. Jadi kalau beli dari petani kiranya untung terus dijual gitu Pak ya? Ya, untuk beli pakan. Oh, untuk beli pakannya seperti itu dari hasil. Ya, Oh. Bapak ini yang diandalkan apa pakannya ini Pak? ya terutama hijau-hijau. Hijau-hijauan, daun singkong seperti ini. Daun singkong, tapi ya ngacak. Baru 7 bulan. Bapak selama 7 bulan ini ternak kambing apa kendala yang paling Bapak rasakan ini? Ya kalau ngelahirin itu loh, Om. Ngelahirin itu perlu ekstra itu. Oh, Kadang-kadang kalau yang baru 1 kali ngelahirin itu minumnya susah. Oh. Iya, harus ngasih minum. Dilatih. Iya, dilatih. Oh. Minimal 3 hari itu. Kalau kendala lain seperti misalkan kambing ini kurang bagus apa masuk angin apa Kalau peleken. angin, iya pernah memang saya kasih daun singkong masuk angin pernah. Loh, kalau masuk angin bukan karena daun singkong Pak seharusnya Pak. Kalau daun singkong itu keracunan. Iya, keracunan daun singkong itu. Berarti pernah. beda Pak. Masuk angin sama keracunan beda dong. Kalau masuk angin alhamdulillah belum. Belum, berarti keracunan daun Tapi singkong. obatnya daun singkong itu tolak angin, makanya itu sembuhnya. Oh.
Jadi keracunan daun singkong. Ini Om yang keracunan. Ini pernah keracunan. Pernah keracunan. Oh. Daun singkong. Daun singkong. Terus obatnya apa? Tolak angin itu. Tolak angin. Cara minumnya gimana? Ngasih minumnya? Kasih air hangat. Lepas itu kasih masuk dalam suntikan. Dari samping itu dimasukin itu. Masukin ke mulutnya si kambingnya masuk angin. 2 jam kemudian dia sembuh. Jadi keracunan teman-teman, keracunan daun singkong bukan masuk angin ya. Karena ada hal-hal yang bisa dikatakan berbeda antara keracunan dan masuk angin. Kalau masuk angin itu biasanya cuaca dingin, biasanya musim penghujan, cuacanya ekstrim, itu kambing bisa masuk angin. Atau kalau itu aku pakai alami. Apa itu kalau masuk angin sampai obatnya? Alaminya entah kambing itu ya maksudnya lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu. Terus Bapak jadi, sistem gimana? Sebelum masuk angin kita kasih temulawak itu separuh sama kuning sama jahe itu separuh, kasih air hangat sedikit sama ampas-ampasnya sekalian tak taruh di bumbung kecil itu tak masukin dulu. Enggak direbus dulu? Enggak. Diparut, kasih air. Berarti kayak orang nyombor gitu ya? Iya, kasih air hangat gitu. Nanti terus dimasukin di bumbung kecil. Bumbung? Iya, bumbung itu. Bumbung itu dari bambu itu, Pak ya? Iya, dari bambu. Oh, iya. Pak kasihkan ke. Jadi itu cara mencegah supaya kambing tidak masuk angin. Iya, Mas. Pertukaran cuaca. Oh ya, peralihan cuaca. Jadi istilahnya musim kemarau ke musim penghujan. Jadi musim penghujan ke musim kemarau kan kena flu. Jadi diantisipasi dengan bahan-bahan alami seperti yang Bapak sebutkan tadi. Iya. Itu ngasihnya berapa kali dalam seminggu biasanya kalau Bapak? 10 hari sekali. 10 hari sekali. Jadi semua kambing ini dikasih ini. Iya. Jadi teman-teman kalau Pak Mulyono ini ada pengalaman untuk mengantisipasi kambing masuk angin karena faktor cuaca, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, itu Pak Mulyono memberi jamu-jamu dari bahan alami kepada kambingnya dan ini dilakukan 10 hari sekali. Memang kalau musim penghujan teman-teman kambing itu sering masuk angin. Itu masuk angin terkadang karena rumput terlalu basah itu Pak, habis ngarit, kadar airnya tinggi itu bisa itu menyebabkan masuk angin. Makanya kalau rumput basah sebaiknya inilah Pak dikeringkan dulu. Kalau pas ya nggak dijemur nggak apa-apa, yang penting airnya itu kering. Kan kalau musim hujan kan basah tuh Pak. Basah ya. Basah lah, itu kalau langsung kasih makan biasanya kalau kambing yang daya tahannya kurang bagus masuk angin. Beda lagi masuk angin sama keracunan. Kalau keracunan itu biasanya yang sudah dialami para peternak itu karena daun singkong yang masih basah, artinya masih segar. Ini kadang-kadang dikasihkan ke kambing. Kalau kambing ini memang daya tahannya kurang bagus juga bisa menyebabkan keracunan. Cuman itu biasanya untuk daun singkong yang jenis bukan singkong makan itu loh Pak. Iya, Thailand. Jenis-jenis itu. Kalau yang merah ini biasanya enggak sih. Cuman pengalaman peternak itu macam-macam. Tapi kalau Pak Mulyono ini yang keracunan daun singkong ini 2 ekor ini pernah keracunan teman-teman, ini cukup dikasih dengan tolak angin dicampur air hangat sembuh Pak ya. Sembuh. Apa ya kebetulan tapi nyatanya sembuh. Ya memang pengalamannya itu beda-beda Pak. Pengalaman orang ke kambing itu beda-beda. Kadang ada yang punya cara lain tapi hasilnya sama. Ya beda orang beda caranya tapi malah itu memperkaya ilmu untuk para peternak kambing khususnya. Ngomong-ngomong Pak, dulu kan Bapak beternak sapi. Beternak sapi berapa tahun dulu? Lama, ada 4 tahunan. 4 tahun. Ya di kandang ini juga? Iya. Oh ini dulunya kandang sapi? Yang itu. Sebelah sana. Lalu kenapa Pak kok tiba-tiba beralih ke ternak kambing ini Pak? Lambat. Lambat gimana maksudnya? Lambatnya itu gini kan. Kalau sapi itu 1
Kalau kambing ini 2 kali, asal jangan salah. 1 tahun bisa 2 kali kalau kambing. Ya asal jangan salah bibit, maksudnya jangan salah itu kambingnya nggak usah yang terlalu bagus, induknya Jawa Randu itu bisa 2 kali, gitu. Sapi itu kalau 1 tahun nanti 7 bulan kemudian kan habis disongok hidungnya tuh dikeluh. Dikeluh. Nah, habis keluh itu taruh kalau laki 15 juta. Tapi 15 juta ini kalau kambing kita beliin kayak Jawa begini taruhlah dapat 8 lah ya. Itu kalau keluar 22 aja habis 4 bulan. 4 bulan nanti induknya udah ngisi lagi tuh. Sapiannya ini 1000 udah pasti laku kan gitu. Kalau 22 lampan itu udah keluar 16. Jadi pertimbangan seperti itu. Dari sapi juga kadang-kadang laku 21 mungkin 20 juta. Kelihatannya untungnya besar 5 juta, tapi kalau dihitung kambing dihitung waktunya untuk, Pak ya. Iya. Dan juga untuk mempermudah masih punya anak kecil itu biaya. Untuk biaya anaknya. Uang 1000-2000 itu kan. Kalau kambing kita jual anaknya Pak ya. Tapi kalau sapi nggak mungkin dong. Jadi alasannya Pak Mulyono ini teman-teman kenapa dari ternak kita sapi mau motong ekor sapi nggak mungkin. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya terutama anaknya yang masih sekolah itu butuh 1000 atau 2000 ini kan bisa jual anaknya seperti ini. Nah kalau sapi kan pertimbangannya nggak mungkin butuh 1000, 2000 jual ekornya nggak bisa Pak ya. Jadi alasannya hampir sama teman-teman kenapa orang itu lebih memilih ternak kambing. Kedua kelebihannya kambing ini kita nggak terlalu buangin kotoran yang ini. Kohenya, limbahnya lah ya. Limbahnya. Kalau sapi kan tiap hari. Nah kalau kambing Bapak buangnya? Udah ada yang ngambil malahan. Kohenya ini nanti ada yang ngambil? Ada yang ngambil. Jadi kelebihannya di situ. Memang kalau kotoran sapi nggak ada yang ngambil Pak? Ada tapi keringnya lama. Keringnya lama nggak? Terus tiap hari kita itu. Membersihkan itu ya, iya. Iya. Bikin susahnya di situ. Kalau ini gini ya 2-3 hari sekali dibersihin gini. Cuman kan ini nanti udah ada yang ngambilin, bukan kita ya. Jadi Pak Mulyono ini teman-teman, ini terhitung masih pemula dalam ternak kambing karena beliau ini lebih dulu ternak sapi. Kalau sapi lama Pak dulu Pak? 4 tahunan. 4 tahun. Wah, 4 tahun berarti sudah paham ya Pak tentang sapi ya Pak. Ya. Nah, sekarang malah beralih ke kambing yang notabene masih belum begitu paham. Iya. Karena pertimbangannya untuk mengcover kebutuhan sehari-hari lebih mudah kambing ya Pak ya. Iya. Ini kandangnya juga masih teman-teman, ini tradisional ini. Karena biasanya sapi. Jadi belum paham masalah kandang. Untuk bikin kambing itu yang layaknya peternak kambing seperti apa belum paham Pak ya. Belum. Tapi nanti rencana ke depan mau ini juga Pak ya. Insyaallah. Mau dibetulkan juga. Ini mungkin nggak lama lagi dibetulin. Mau dibetulin, ya ikut aturan lah Pak ya, maksudnya standar kawan-kawan itu gimana gitu Pak ya. Betul. Karena pengennya ini mau dikembangbiakan. Mau dikembangbiakan lagi. Dari ini peranakannya sudah banyak ini Pak. Ya tapi ya ini Jawa Randu kayak gini. Jawa Randu itu bagus Pak, artinya begini, kalau untuk pemasaran lebih gampang Pak. Ya. Kalau mudah terjangkau. Terjangkau oleh masyarakat di daerah kita ini. Karena nanti kalau pas musim akikah atau Idul Adha itu rata-rata yang dicari tetap Jawa Randu Pak. Kalau Bapak nanti minat yang kambing-kambing super jumbo itu ya bagus juga, nanti kedepannya dikembangkan nggak apa-apa Pak. Itu juga kalau ada modal nanti terutama pacek Pak, kalau bisa punya yang besar nanti disilang dengan Jawa Randu. Nah Jawa Randu seperti ini nanti biasanya hasilnya bagus juga. Mudah-mudahan. Amin. Ini beranak Pak yang ini Pak? Beranak itu. Anaknya umur berapa bulan nih? 2 bulan belum ada itu. Ini indukannya besar ini Pak, panjang sih. Iya. Itu anaknya jantan apa betina Pak? Jantan itu. Anaknya jantan. Ini paceknya dari mana ini dulu Pak?
Apa beli sudah hamil? Ya, belinya udah hamil dari Om Alung Sadar. Oh, dari sana udah dalam keadaan hamil Hamil. belinya. Ya. Berapa bulan terus ini beranak seperti ini dulu? 1,5 bulan 1,5 bulan lahirin ini. Berapa dulu belinya Bapak Namil ini? Yang ini 24 apa ya berapa? 2.400.000. Wah, itu sekarang anaknya, tapi saya nggak mau berdiri ya dia. Udah kekenyangan mungkin. Jadi ini kalau sampan sendiri ini paceknya yang mana, Pak? Pacak ini pacak tapi ya masih muda. Ini pacek ini. Iya, masih muda. 3 ini pacek semua. Pacak semua nih Om Bisa. Oh, ini pacek, guys. Nih. Ini kambing apa, Pak? Yang ini, Pak? Jenis apa? Ya, semi. Semi PE. Semi PE. Ini umur berapa bulan ini, Pak? Sekitar 16 bulan ini. Ini 16 bulan. 16 bulan ini, kalau 16 bulan ini apaan nih, Pak? Sudah bagus untuk pacek, Pak? Ya sebetulnya kurang, minimal harusnya yang bagus itu 2 tahun, tapi karena punyanya ini. Oh, nekat. Emang kekurangannya apa, Pak? Kalau kambing masih 16 bulan untuk macek itu apa, Pak? Kekurangannya, Pak? Umurnya yang belum masuk. Terus ininya. Nanti peranakannya itu terlalu muda, kurang bagus. Oh, jadi pengaruh sama ini ya, Pak? Ya, peranakannya juga, Pak ya? Kurang bagus. Oh, jadi yang bagus kalau menurut 2 Bapak? tahun. 2 tahun. 2 tahun sudah bagus, Pak? Udah bagus. Jadi bukan ukuran poel apa belum, bukan, Pak ya? Jadi kalau untuk pacek minimal. Tapi gini Om, ukuran poel itu bisa jadi karena 1 tahun itu udah poel 2 itu. 1,5 tahun. Itu poel 2. Kalau 2 tahun itu mungkin udah 2 pasang. Syukur-syukur yang bagus yang rampas itu. Yang apa? Yang udah rampas itu semua poel itu. Itu bagus. Untuk pacek. Untuk pacek. Jadi teman-teman, menurut Pak Mulyono ini kalau poel itu nggak bisa jadi takaran untuk pacek, karena kalau paceknya masih terlalu muda nanti hasilnya juga kurang bagus di peranakan. Cuman kan gini, kalau paceknya muda itu harusnya indukannya yang udah tua, mungkin udah anak 2, tidak laktasi 2, 3 lah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau paceknya masih muda, doro ketemu doro lah, ini nanti yang kurang sipnya di situ. Gitu. Kalau untuk kambing doro nih, Pak, menurut Bapak itu memasuki masa-masa birahi itu usia berapa? Tergantung itu. Maksudnya tergantung dari perawatan. Waktu masih nyusu sama ibunya, ibunya itu air susunya bagus. Kalau air susunya bagus, pertumbuhan cepat. Itu 11 bulan, 10 bulan udah. 11 bulan sudah masa birahi. Ya, tapi kalau kurang perawatan, kurang bagus, ya bisa 12 bulan. Bisa 1 tahun baru birahi. Biasanya gini. Anakan dari induk jadi doro. Nah, nanti induknya 4 bulan kemudian kan udah diisi lagi tuh. Nanti induknya tuh ngelahirin, 4 bulan kemudian induknya minta, anaknya minta, biasanya gitu kalau. Oh gitu. Nah, kalau anaknya perempuan gitu. Kalau misalkan, Pak, kambing doro 12 bulan kan sudah masa birahi. Ya. Tapi pasti ada kambing yang terlambat birahinya padahal usianya sudah 12 bulan. Ini gimana cara ngantisipasinya, Pak? Ngantisipasi supaya si kambing di usia 12 bulan yang seharusnya sudah birahi tapi kok belum birahi. Ini caranya gimana? Kenapa dia nggak birahi kan gitu? Jadi istilahnya dia nggak minta-minta gitu loh, Pak. Nah itu kalau Bapak ngantisipasinya gimana? Itu kadang-kadang kalau saya cuma kasih ini cambah kacang hijau itu. Cambah kacang hijau? Iya. Itu caranya gimana tuh? Caranya kalau mau kasih makan. Kalau nggak mau dikasih makan, cambah kacang hijau ditumbuk ini, nanti dimasukin di bumbung kayak di apa itu, airnya diminumin, nanti 2-3 hari dia sudah minta. Akhirnya minta. Iya, minta. Jadi ini cara Pak Mulyono mengantisipasi ketika sapi juga sapi itu dulu. Jadi itu dari pengalaman sapi ya? Iya, masih perang. Jadi teman-teman, Pak Mulyono ini kalau melihat kambing doro yang sudah memasuki masa birahi tapi kok belum minta-minta, jadi caranya itu dikasih makan cambah kacang hijau. Itu bisa dikasih makan utuh atau ditumbuk halus terus diminumkan, Pak ya? Ya, kalau mau dikasih utuh ya utuh aja, kalau nggak mau ya ditumbuk.
Sebenarnya ada cara yang lain juga Pak. Ketika kambing doro ini sudah waktunya birahi, tapi kok itu bisa Pak. Itu Gimana? dekatkan dengan Pejantan. pejantan. Karena nanti bau hormon dari pejantan ini akan dihirup oleh si doro-doro yang belum minta-minta itu tadi Pak. Nanti dia juga istilahnya terangsang gitu lah Pak. Akhirnya jadi mau minta untuk dikawinkan seperti itu. Itu malah saya belum pernah itu. Nanti kalau misalkan, tapi cara Bapak juga bagus. Tapi dapat pengalaman baru. Jadi nanti kalau ada doro yang sudah masuk waktunya birahi kok belum minta-minta Pak, coba didekatkan ini berdampingan bisa. Atau paceknya ini ditaruh di tengah. Jadi untuk merangsang si doro yang sudah waktunya birahi tapi belum minta-minta, taruh di tengah bisa Pak. Jadi nanti bau hormonnya dari pejantan ini akan mengundang birahi si doro yang tadi itu, yang belum minta-minta ketika sudah masuk masa birahi. Makasih sarannya, tambah ilmu. Iya. Mudah-mudahan nanti tidak salah. Ini juga saya dapat masukan banyak dari Bapak, cara mengantisipasi masuk angin, keracunan, juga untuk. Tapi kalau masuk angin itu macam-macam sih Om. Ada yang pakai minyak makan. Ya makanya itu pengalamannya sendiri-sendiri. Kalau saya tuh angin itu. Apa ya secara kebetulan tapi nyatanya sembuh. Iya. Jadi kalau soal itu ya beda cara tapi insya Allah hasilnya sama aja. Ini puacuknya gede-gede teman-teman, tapi ini masih muda. Dan di kandang tradisional milik Pak Mulyono ini ada berapa ekor tadi Pak? 30-an. 30 ekor teman-teman. Ini di desa Sribawono, Dusun 6, kecamatannya Bandar Sribawono, Lampung Timur. Oke Bapak, terima kasih ya sudah diperkenankan. Sama-sama. Buat liputan di kandang Bapak. Semoga ke depan ternaknya semakin beranak pirak. Amin. Dan Bapak sehat sekeluarga, Amin. Sukses selalu. Amin. Makasih. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan saya dengan Pak Mulyono, seorang peternak kambing pemula yang berawal dari memelihara sapi selama 4 tahun, sekarang beralih ke kambing karena alasannya untuk menopang kebutuhan sehari-hari lebih mudah kalau memelihara kambing. Ini kambingnya rata-rata Jawa Randu. Semoga ini ada manfaatnya. Nanti kalian komen-komen, bisa berbagi pengalaman teman-teman, karena beda peternak itu pasti beda pengalamannya. Semoga sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.